Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di One News International TV One News.com. Dua tentara Korea Utara yang ditangkap di Ukraina setelah bertempur di pihak Rusia dilaporkan meminta untuk dipindahkan ke Korea Selatan. Permohonan itu disampaikan saat wawancara dengan kelompok HAM Gore All Nation United di Kiev. Informasi lainnya, pemerintah Iran berjanji membangun fasilitas nuklirnya yang rusak akibat serangan Israel dan Amerika Serikat. Presiden Masoud Pezeshkian menegaskan program nuklir Iran akan dilanjutkan dan berdiri lebih kuat meski mendapat tekanan dari pihak asing. Selengkapnya hanya di One News International. We start sliding around. And as maintenance goes, like me being the case man, I'm primarily out here. Menteri Energi Amerika Serikat, Chris Wright, menegaskan bahwa uji coba senjata nuklir yang diperintahkan Presiden Donald Trump tidak akan melibatkan ledakan nuklir atau awan jamur, melainkan hanya pengujian sistem senjata. Wright menjelaskan bahwa pengujian tersebut difokuskan pada bagian-bagian senjata nuklir untuk memastikan fungsinya berjalan sesuai rencana. Pernyataan ini muncul beberapa hari setelah Trump mengumumkan kelanjutan uji coba senjata nuklir dengan alasan mengikuti praktik negara lain. Dalam wawancara dengan Fox News, Wright menyebut uji coba ini sebagai ledakan non-kritis dan menegaskan bahwa warga Amerika tidak akan melihat awan jamur seperti pada detonasi nuklir tradisional. Ia menambahkan bahwa lokasi uji coba di Nevada yang lebih luas daripada negara bagian Rhode Island tetap aman bagi masyarakat setempat. Sebelumnya, Trump menyatakan kepada media bahwa pengujian senjata nuklir telah dihentikan selama bertahun-tahun. Namun, dengan negara lain melakukan uji coba, Amerika Serikat perlu menyesuaikan diri. Meskipun detonasi nuklir jarang dilakukan saat ini, Korea Utara tetap menjadi satu-satunya negara yang rutin menguji bom nuklir dalam seperempat abad terakhir. China dan Rusia telah memperluas cadangan nuklirnya, dengan Rusia baru-baru ini menguji dua kendaraan pengiriman eksotis, rudal jelajah bertenaga nuklir Burevestnik, dan torpedo bawah laut Poseidon. Sejak 1993, Amerika Serikat berupaya mengikuti norma internasional yang membatasi uji coba nuklir. Perjanjian larangan uji coba tahun 1996 menciptakan standar global untuk menghentikan detonasi bom nuklir meskipun tidak secara resmi berlaku. Saat ini, Washington fokus mengganti hulu ledak lama dengan versi yang diperbarui, dengan total biaya program yang diperkirakan mencapai 1,7 triliun US dollar selama 3 dekade. Wright menekankan bahwa uji coba yang sedang berlangsung adalah bagian dari pengembangan sistem canggih agar senjata nuklir pengganti Amerika Serikat memiliki performa yang lebih baik tanpa melibatkan ledakan nuklir. Amerika Serikat kembali melancarkan serangan mematikan terhadap kapal yang diduga digunakan untuk penyelundupan narkotika di wilayah Karibia. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth mengatakan operasi tersebut merupakan bagian dari upaya Washington menegaskan kembali perang melawan jaringan kartel yang disebutnya mendapat dukungan rezim.
Menurutnya, intelijen Amerika Serikat telah mengidentifikasi kapal tersebut sebagai bagian dari operasi penyelundupan narkoba lintas negara. Melalui akun X-nya, Sabtu 1 November, Pete Hegseth mengatakan dalam kapal tersebut terdapat 3 anggota kelompok teroris narkotika yang tewas. Sejak September lalu, Washington telah melancarkan lebih dari 12 kali serangan di wilayah Laut Karibia dan Samudra Pasifik. Setidaknya, 64 orang tewas dalam rentetan operasi tersebut, yang diklaim bertujuan memutus jalur perdagangan narkotika yang dianggap terkait kelompok kriminal transnasional. Sejumlah media Amerika Serikat melaporkan bahwa pemerintahan Trump telah menyusun rencana untuk menyerang fasilitas militer Venezuela yang diyakini digunakan oleh jaringan perdagangan narkoba Kartel de los Soles. Laporan itu menyebut operasi tersebut ditujukan untuk menghentikan jalur penyelundupan kokain yang diduga menyalurkan hingga 500 ton per tahun. Amerika Serikat juga menuduh Presiden Venezuela Nicolas Maduro sebagai tokoh utama di balik Kartel de los Soles dan menetapkan kelompok tersebut sebagai organisasi teroris sejak Juli 2025. Maduro mengecam langkah Washington dan mengatakan hal itu sebagai bentuk rekayasa perang terhadap negaranya. Ia menegaskan bahwa Venezuela tidak memproduksi daun kokain dan menuduh kehadiran militer Amerika Serikat di perairan Karibia sebagai bagian dari rencana untuk memulai perang baru yang tak berkesudahan. Dua tentara Korea Utara yang ditangkap di Ukraina setelah bertempur di pihak Rusia dilaporkan meminta untuk dipindahkan ke Korea Selatan. Permohonan itu disampaikan saat wawancara dengan kelompok HAM Gyero El Nation United di Kiev. Kelompok HAM Gyero El Nation United melaporkan 2 tawanan perang asal Korea Utara mengajukan permohonan untuk tinggal di Korea Selatan. Wawancara dilakukan di fasilitas rahasia di Kiev pada 28 Oktober. Tempat keduanya ditahan setelah tertangkap pasukan Ukraina saat berperang membantu Rusia. Kepala Gyero El, Jang Se-yul, mengatakan keduanya memohon agar dapat dipulangkan ke Korea Selatan, negara yang secara konstitusional menganggap seluruh warga Korea, termasuk dari utara, sebagai warganya. Menurut laporan intelijen Korea Selatan dan negara barat, sekitar 10.000 tentara Korea Utara telah dikerahkan ke Ukraina sejak tahun lalu, dan sekitar 2.000 diantaranya dilaporkan tewas. Salah satu tawanan disebut pernah menyampaikan keinginan serupa kepada anggota parlemen Korea Selatan pada Februari lalu. Parlemen memperingatkan bahwa jika mereka dikembalikan ke Korea Utara, nasibnya kemungkinan berakhir dengan hukuman mati, mengingat tentara Pyongyang diwajibkan bunuh diri daripada tertangkap. Pada Agustus lalu, Kim Jong-un memimpin upacara penghormatan bagi tentaranya yang gugur di Ukraina. Ia menyebut mereka sebagai pasukan heroik dan menyatakan penyesalan karena tidak dapat melindungi mereka.
Upacara itu menjadi pengakuan langka atas kerugian besar yang diderita pasukan Korea Utara. Keterlibatan Pyongyang dalam perang dimulai setelah pertemuan Kim Jong-un dengan Presiden Rusia Vladimir Putin tahun lalu. Sejak itu, Korea Utara secara terbuka mengirim pasukan dan peralatan untuk memperkuat posisi Rusia di medan perang Eropa Timur. In our calls to end the bloodshed. We all agree, in the last few days alone, Putin has rejected. Negara-negara anggota NATO diperkirakan membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk mengerahkan pasukan ke Ukraina jika konflik dengan Rusia meningkat. Laporan Euractiv mengungkap hambatan birokrasi di Eropa menjadi kendala utama dalam mempercepat penempatan militer ke wilayah tersebut. Menurut laporan Euractiv, yang mengutip analis dan sumber militer, prosedur administratif yang rumit di Eropa memperlambat proses pengerahan pasukan NATO ke Ukraina di tengah potensi eskalasi dengan Rusia. Moskow menentang keras kehadiran militer aliansi itu di wilayah Ukraina dan menyebut aspirasi Kiev untuk bergabung dengan NATO sebagai salah satu akar konflik yang sedang berlangsung. Kementerian Luar Negeri Rusia juga memperingatkan bahwa penempatan pasukan NATO dapat memicu eskalasi tak terkendali dengan konsekuensi yang sulit diprediksi. Seorang juru bicara Angkatan Bersenjata Portugal menjelaskan kepada Euractiv bahwa pemindahan tank atau peralatan berat antar negara memerlukan izin diplomatik dari setiap negara yang dilalui. Proses ini dianggap sebagai operasi logistik yang kompleks, melibatkan pengangkutan lewat jalur darat dan laut dengan anjungan serta truk berat. Laporan itu juga mencatat kelambatan administrasi dan hubungan antar angkatan bersenjata nasional turut memengaruhi kecepatan pemberian izin tersebut. Euractiv mengutip laporan Pengadilan Auditor Eropa tahun 2025 yang menyebut bahwa sebuah negara Uni Eropa memerlukan pemberitahuan hingga 45 hari sebelum mengeluarkan izin lintas batas jauh di atas standar 5 hari kerja yang ditetapkan Dewan Eropa pada 2018. Selain itu, peneliti dari NATO Defense College, Yannick Hartmann, menilai pemeriksaan keamanan tambahan dapat memperpanjang waktu pengiriman pasukan. Meski NATO dapat menggunakan deklarasi pabean khusus untuk transportasi militer antar wilayah Uni Eropa, tanggung jawab akhir tetap berada di tangan otoritas nasional masing-masing negara. Maxime Corday dari Institut Prancis untuk Urusan Internasional dan Strategis menilai bahwa ketiadaan kerangka hukum terpadu di Uni Eropa menyebabkan prosedur yang berbeda-beda di antara negara anggota. Dalam beberapa bulan terakhir, pejabat Uni Eropa dan NATO berulang kali menyoroti ancaman Rusia sebagai alasan peningkatan anggaran pertahanan, ekspansi produksi senjata, dan kembalinya kebijakan wajib militer di sejumlah negara. Namun, Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan bahwa negaranya tidak memiliki alasan, baik geopolitik, ekonomi, politik, maupun militer untuk memusuhi negara-negara NATO.
harapan akan perdamaian antara Rusia dan Ukraina masih jauh dari kenyataan. Setelah lebih dari 3 tahun perang, kekerasan justru meningkat, terutama usai upaya diplomasi Amerika Serikat yang berujung gagal. Rusia dilaporkan semakin gencar menyerang wilayah Ukraina dengan tembakan rudal yang melonjak tajam pada Oktober lalu. Berdasarkan analisis AFP terhadap data harian Angkatan Udara Ukraina, Moskow menembakkan 270 rudal dalam sebulan, naik 46% dibanding September. Jumlah ini disebut sebagai rekor tertinggi sejak Kiev mulai mempublikasikan statistik secara rutin pada awal 2023. Serangan besar-besaran tersebut terutama menargetkan jaringan energi Ukraina menjelang musim dingin keempat sejak invasi dimulai. Pemadaman listrik meluas ke berbagai wilayah, memengaruhi puluhan ribu warga, termasuk di ibu kota Kiev. Pihak Ukraina menilai serangan itu sebagai upaya sistematis untuk melemahkan moral warga sipil. Presiden Volodymyr Zelensky menyebut tindakan Moskow sebagai strategi terencana untuk menciptakan kekacauan dan tekanan psikologis melalui penghancuran fasilitas energi dan transportasi. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, otoritas Ukraina kembali memberlakukan pemadaman bergilir di seluruh negara guna menyesuaikan pasokan listrik yang menipis. Mahkamah Pidana Internasional atau ICC di Den Haag sebelumnya telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap sejumlah pejabat militer Rusia atas dugaan serangan terhadap infrastruktur energi yang menimbulkan korban sipil besar. Selain rudal, Rusia juga meluncurkan lebih dari 5.000 pesawat nirawak jarak jauh ke wilayah Ukraina selama Oktober. Meski jumlah itu sedikit menurun dibanding bulan sebelumnya, tingkat serangan masih mendekati rekor tertinggi sejak perang dimulai. Sebagai balasan, Ukraina melancarkan serangan terhadap depot minyak, kilang, dan fasilitas vital di wilayah Rusia. Langkah tersebut bertujuan menekan kemampuan ekspor energi Moskow, sekaligus menimbulkan kekurangan bahan bakar di dalam negeri. Salah satu serangan paling signifikan terjadi di wilayah Belgorod, ketika bendungan utama di daerah itu mengalami kerusakan besar akibat serangan udara Ukraina pada akhir Oktober. Badan Sumber Daya Air Federal Rusia melaporkan ketinggian air di waduk turun hingga 1 meter, memaksa otoritas setempat menetapkan status darurat. Sekitar 1.000 warga di sekitar area berisiko banjir dievakuasi ke tempat penampungan sementara. Gubernur Belgorod, Vyacheslav Gladkov, menyatakan situasi telah berangsur stabil, namun tetap beresiko di tengah kemungkinan serangan lanjutan. Sementara itu, rekaman video yang beredar di kanal Telegram pro-Rusia menunjukkan air meluap dari pintu air yang retak. BBC telah memverifikasi keaslian video tersebut yang memperlihatkan parit-parit pertahanan Rusia ikut terendam. Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan keberhasilan uji coba terakhir torpedo nuklir Poseidon, senjata bawah laut bertenaga nuklir yang dijuluki senjata kiamat. Keberhasilan ini menandai langkah baru dalam ambisi Rusia memperkuat kemampuan strategis di lautan dalam menghadapi persaingan global. Poseidon atau GRAU-2M39 merupakan kendaraan bawah laut tak berawak berteknologi tinggi yang dikembangkan Rusia untuk misi strategis jarak jauh. Sistem ini ditenagai reaktor nuklir mini yang memungkinkannya beroperasi hampir tanpa batas jangkauan,
sekaligus membawa hulu ledak nuklir berkekuatan besar yang dirancang untuk menyerang sasaran pesisir. Secara fisik, Poseidon menyerupai torpedo raksasa dengan panjang sekitar 20 hingga 24 meter, diameter 2 meter, dan bobot diperkirakan mencapai 100 ton. Senjata ini mampu menyelam hingga kedalaman 1000 meter dan melaju dengan kecepatan yang diklaim mencapai 185 hingga 200 km per jam. Rusia menyebut sistem penggerak nuklirnya memungkinkan Poseidon bergerak dengan tingkat kebisingan rendah untuk menghindari deteksi sonar. Konsep utama Poseidon adalah memanfaatkan ledakan nuklir bawah laut untuk menciptakan gelombang dahsyat yang membawa kontaminasi radioaktif ke wilayah pantai. Dalam skenario ekstrim, efek gabungan antara tekanan air, panas, dan radiasi dapat menimbulkan kerusakan besar di kawasan pesisir. Namun, para ahli menilai tingkat kehancurannya bergantung pada banyak faktor, seperti kekuatan ledakan, kedalaman air, bentuk dasar laut, serta jarak ledakan dari daratan. Karena sebagian besar parameter teknis dirahasiakan, potensi tsunami radioaktif dari Poseidon masih menjadi bahan perdebatan di kalangan analis militer. Kremlin menegaskan bahwa seluruh rangkaian uji coba Poseidon dilakukan sesuai prosedur dan memenuhi perjanjian internasional yang mewajibkan notifikasi. Pemerintah Rusia juga menekankan bahwa sistem ini mampu menembus lapisan pertahanan musuh manapun, termasuk perisai rudal milik Amerika Serikat. Namun, komunitas internasional meragukan keakuratan klaim tersebut, mengingat banyak data teknis yang belum dapat diverifikasi secara independen. Keberadaan Poseidon turut menimbulkan diskusi di ranah strategi dan etika global. Rusia menganggapnya sebagai simbol deterensi yang memperkuat kemampuan pencegahan nuklir nasional. Sebaliknya, para pengamat luar menyoroti implikasi moral dan lingkungan dari senjata yang berpotensi menciptakan tsunami radioaktif. Sebagian analis menilai Poseidon lebih berperan sebagai alat perang psikologis untuk memperkuat citra kekuatan Rusia di mata dunia. Namun, tidak sedikit yang memperingatkan bahwa jika sistem ini benar-benar dioperasikan dalam konflik nyata, dampak destruktifnya dapat menimbulkan bencana kemanusiaan dan lingkungan yang tak terbayangkan. Бойцы, офицеры, это важнейшее дело, которым занимается сейчас страна. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Minggu 2 November menegaskan bahwa Israel akan terus membalas setiap upaya yang membahayakan pasukannya di jalur Gaza, serta mengecam untuk melanjutkan aksi militer terhadap Hamas. Berbicara pada awal rapat kabinet di Yerusalem, Netanyahu menambahkan bahwa setiap operasi militer Israel di Gaza selalu dilaporkan kepada Washington. Sementara itu, Hamas dalam pernyataannya menuding Amerika Serikat tidak berbuat cukup untuk memastikan Israel mematuhi kesepakatan gencatan senjata.
Militer Israel pada Sabtu 1 November melaporkan bahwa pasukannya diserang oleh kelompok militan di beberapa wilayah Gaza. Pada Minggu 2 November, serangan udara Israel menewaskan seorang pria Palestina di jalur Gaza, menurut otoritas kesehatan setempat. Insiden itu terjadi ketika Israel dan Hamas saling menuding melanggar gencatan senjata yang telah menghentikan sebagian besar pertempuran selama 2 tahun terakhir. Militer Israel menyatakan serangan udara itu menargetkan seorang militan yang dianggap mengancam pasukan mereka. Hamas belum memberikan tanggapan resmi, namun dalam pernyataan terpisah, kelompok itu menyebut serangkaian dugaan pelanggaran oleh Israel terhadap gencatan senjata yang disepakati pada Oktober, termasuk tewasnya lebih dari 200 orang. Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, sedikitnya 236 warga Palestina, sebagian besar warga sipil, tewas akibat serangan Israel sejak gencatan senjata diberlakukan. Sementara itu, militer Israel melaporkan 3 tentaranya tewas akibat serangan kelompok bersenjata Palestina dalam periode yang sama, dan menyebut serangan balasan Israel telah menargetkan puluhan militan di Gaza. Perang saudara di Sudan kembali mencapai titik paling kelam setelah pasukan paramiliter Rapid Support Forces atau RSF dilaporkan melakukan pembantaian massal terhadap warga sipil di kota El Fasher. Ribuan orang tewas dalam kekerasan yang memperburuk krisis kemanusiaan di negara itu. Kekerasan brutal kembali mengguncang Sudan menyusul serangan pasukan Rapid Support Forces atau RSF di kota El Fasher pada Rabu 29 Oktober. Video yang beredar di media sosial dan telah diverifikasi Al Jazeera menunjukkan tindakan penyiksaan hingga eksekusi terhadap warga sipil oleh kelompok bersenjata tersebut. Konflik di Sudan bermula sejak April 2023 ketika perebutan kekuasaan pecah antara militer nasional dan RSF.
Ketegangan itu dipicu oleh dinamika politik pasca kudeta yang menggulingkan Presiden Omar al-Bashir pada 2019 setelah 3 dekade berkuasa sejak 1989. Perselisihan antara dua tokoh utama, Jenderal Abdel Fattah al-Burhan yang kini memimpin pemerintahan sementara dan Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo atau Hemeti sebagai pemimpin RSF. Semakin tajam setelah keduanya gagal menyepakati rencana penggabungan RSF ke dalam Angkatan Bersenjata Nasional. Sejak pecahnya perang, konflik ini telah menimbulkan bencana kemanusiaan besar. Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebutkan lebih dari 150.000 orang tewas, sementara sekitar 12 juta warga terpaksa meninggalkan rumah mereka. Situasi ini digambarkan sebagai salah satu krisis pengungsian terbesar di dunia. Pada Oktober 2025, RSF berhasil merebut kota strategis El Fasher, benteng terakhir militer di kawasan Darfur. Kejatuhan kota ini membuat RSF menguasai hampir seluruh wilayah Darfur dan sebagian besar Kordofan, memperkuat posisi mereka secara militer, namun juga memunculkan kekhawatiran akan terjadinya genosida terhadap kelompok non-Arab. Selain korban jiwa, dampak konflik juga mengancam sektor kesehatan. Lebih dari 80% fasilitas medis di wilayah tersebut dilaporkan tidak berfungsi, mengakibatkan penyebaran penyakit seperti kolera dan malaria. Lembaga kemanusiaan memperingatkan lebih dari 3,4 juta anak di bawah usia 5 tahun kini beresiko mengalami malnutrisi akut. El Fasher kini menjadi simbol penderitaan warga sipil Sudan. Setelah dikepung lebih dari 18 bulan, kota ini praktis terisolasi. Pasukan RSF menutup jalur bantuan pangan, menghancurkan kamp pengungsian Zamzam, dan membangun barikade tanah yang menjebak sekitar 250.000 warga di dalam kota tanpa pasokan logistik yang memadai. Krisis yang berlangsung di El Fasher menandai babak baru dalam tragedi kemanusiaan Sudan, yang hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda berakhir. Pemerintah Iran menyatakan akan membangun kembali situs nuklirnya yang rusak akibat serangan Israel dan Amerika Serikat. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan fasilitas itu akan dibangun kembali lebih kuat dari sebelumnya. Dalam kunjungannya ke Organisasi Nuklir Nasional pada Minggu 2 November 2025, Pezeshkian menyampaikan bahwa Iran tidak akan menyerah pada tekanan luar meskipun infrastruktur nuklirnya mengalami kerusakan parah. Ia menambahkan para ilmuwan Iran tetap memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk melanjutkan program nuklir tersebut.
Pezeshkian tidak menjelaskan secara rinci kondisi terkini fasilitas nuklir yang diserang, sebagaimana diberitakan AFP. Namun pernyataan itu sejalan dengan komentarnya pada Februari lalu bahwa Teheran akan membangun kembali semua situs strategis jika diserang pihak asing. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut serangan yang dilakukan pasukan gabungan Amerika Serikat dan Israel telah menghancurkan program nuklir Iran. Meski demikian, tingkat kerusakan sesungguhnya belum dapat dipastikan. Israel melancarkan kampanye pengeboman besar-besaran terhadap Iran pada Juni lalu. Nigeria mengatakan pada hari Minggu 2 November bahwa mereka akan menyambut bantuan Amerika Serikat dalam memerangi pemberontak Islamis selama integritas wilayahnya dihormati, menanggapi ancaman aksi militer oleh Presiden Donald Trump atas apa yang disebutnya sebagai perlakuan buruk terhadap umat Kristen di negara Afrika Barat tersebut. Mengatakan pada hari Sabtu 1 November bahwa ia telah meminta Departemen Pertahanan untuk mempersiapkan kemungkinan aksi militer cepat di Nigeria jika negara terpadat di Afrika itu gagal menindak pembunuhan umat Kristen. Kami menyambut bantuan Amerika Serikat selama mereka mengakui integritas wilayah kami, ujar Daniel Bwala, penasihat Presiden Nigeria Bola Tinubu, kepada Reuters. Bwala berusaha meredakan ketegangan antara kedua negara meskipun Trump menyebut Nigeria sebagai negara yang tercela. Kami tidak menganggapnya secara harfiah karena kami tahu Donald Trump memandang baik Nigeria, kata Bwala. Nigeria, negara berpenduduk lebih dari 200 juta jiwa dan sekitar 200 kelompok etnis, terbagi antara wilayah utara yang mayoritas Muslim dan wilayah selatan yang mayoritas Kristen. Pemberontak Islam seperti Boko Haram dan negara Islam Provinsi Afrika Barat telah menimbulkan kekacauan di negara ini selama lebih dari 15 tahun. Menewaskan ribuan orang, tetapi serangan mereka sebagian besar terbatas di wilayah timur laut negara itu, yang mayoritas penduduknya Muslim. Meskipun umat Kristen telah terbunuh, sebagian besar korban adalah Muslim, kata para analis. Di Nigeria Tengah sering terjadi bentrokan antara pengembala yang sebagian besar Muslim dan petani yang sebagian besar Kristen atas akses ke air dan padang rumput. Sementara di wilayah barat laut negara itu, orang-orang bersenjata secara rutin menyerang desa-desa, menculik penduduk untuk tebusan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Internasional berikutnya setiap pukul 8 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.